Dulu saya takut mati, sekarang tidak lagi. Dulu kalau saya mau tidur, saya takut tidak bangun lagi. Mungkin saja perasaan yang menghantui seperti itu ada. Ceramah tematik untuk hidup lebih mulia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dulu saya takut mati, sekarang tidak lagi. Dulu kalau saya mau tidur, saya takut tidak bangun lagi. Mungkin saja perasaan yang menghantui seperti itu ada, terutama sekali untuk saudara kita yang sudah berumur lanjut atau yang sedang sakit dan tidak sembuh-sembuh. Takut mati tentu ada sebabnya. Bisa karena kurang amal kebaikan, atau karena sebab banyak dosa, atau karena kita belum mengamalkan zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk dibaca setiap pagi dan sore hari. Yang zikir ini disebut oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan Sayyidul Istighfar, yang akan menjadi obat mujarab untuk menghilangkan horor kematian, perasaan takut mati. Bersabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Sayyidul Istighfar itu seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, yang tidak ada Tuhan yang memiliki hak untuk disembah kecuali Engkau saja. Engkaulah yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu dan pada janjimu sebatas yang aku mampu. Aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan yang aku perbuat, dan aku mengakui akan nikmatmu atasku, dan aku mengakui akan dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Man qala hina yusbihu muqinan biha famata min yaumihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi hari dengan penuh keyakinan pada bacaan itu, lalu dia meninggal dunia pada hari itu, pasti masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu sore hari dengan penuh keyakinan pada bacaan itu, lalu dia meninggal dunia pada malam harinya, pasti masuk surga. Bacaan zikir yang luar biasa ini akan memberikan jaminan hilangnya horor kematian jika dibaca dengan benar dan dipahami maknanya dengan penuh keyakinan. Bagian pertama dari zikir ini, kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja. Dan ini adalah ikrar pernyataan akan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki hak untuk disembah, hak untuk diibadati, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam semua perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, juga dalam segala macam bentuk peribadatan yang merupakan hak
istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian kedua dari zikir ini, kita mengucapkan khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Yaitu kita menyatakan akan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu akan mendatangkan konsekuensi dalam bentuk ketaatan kepada semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, dan juga menuntut adanya pembuktian akan adanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Salat harus dilaksanakan, puasa harus dijalankan, zakat harus dikeluarkan, haji dan umrah harus ditunaikan, dan juga ibadah-ibadah lainnya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tegakkan dengan setegak-tegaknya, seluruh-seluruhnya, dan sesempurna-sempurnanya. Tanpa adanya bukti ibadah dan ketaatan, maka ikrar tidak memiliki arti apa-apa. Bagian ketiga dari zikir ini, kita mengucapkan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu dan juga janjimu padaku sebatas apa yang aku mampu. Dan ini adalah ikrar, pernyataan terkait dengan perjanjian yang kita sudah buat, yang kita sudah sepakati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita masih berada di alam ruh, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, lalu Allah Jalla wa'ala mengambil kesaksian dari mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka jawab kita semua, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Menjadi saksi atas apa? Atas apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid, agar kita melakukan persembahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan tidak menyekutukan Dia dengan apapun. Dan juga kita bersaksi atas semua hukum Allah yang akan kita patuhi saat kita nanti hidup di alam dunia, yang dengan sebab itu kita meyakini akan mendapatkan janji Allah, yaitu surganya. Bagian yang keempat dari zikir ini, kita mengucapkan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Permohonan akan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi isyarat bahwa untuk merealisasikan apa yang kita sudah ikrarkan, yang itu merupakan janji yang kita sudah sepakati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menegakkan tauhid dan mentaati semua hukum dan aturan Allah, bukanlah perkara yang mudah. Pasti akan ada aral melintang, akan ada keberatan-keberatan yang bersumber dari hawa nafsu kita, dan juga ajakan syaitan yang melemparkan bisikan-bisikan jahatnya agar kita menyalahi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalaupun kita bisa menegakkan tauhid dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saja tidak sampai kepada kesempurnaannya. Dan bagian kelima dari zikir ini, kita mengucapkan abu'u laka bi ni'matika alayya.
Aku mengakui akan nikmat-Mu atasku. Sebuah pernyataan yang luar biasa pengaruhnya, yang keluar dari keyakinan yang terpatri kuat dalam diri kita, yaitu pengakuan akan semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita miliki, yang ada pada diri kita, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang akan mendorong lisan kita mengucapkan pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghantarkan kita pada syukur nikmat yang sesungguhnya, yaitu menggunakan semua nikmat yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya. Dan pada bagian akhir zikir ini kita mengucapkan wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku mengakui akan dosa-dosaku, oleh karena itu ampuni dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau saja. Dan pengakuan akan dosa-dosa sebagai penutup dari zikir ini sangatlah sesuai untuk menjelaskan bahwa di dalam menunaikan janji-janji kita, ikrar-ikrar kita untuk menegakkan tauhid bagi Allah dan juga untuk mentaati semua aturan hukum Allah, itu bukanlah perkara yang mudah, yang kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin masih akan ada kekurangan dan juga kesalahan-kesalahan, yang dengan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita, karena sebab kita belum mampu untuk menegakkan hak Allah yang istimewa dengan sebaik-baiknya. Inilah zikir agung yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, yaitu pemimpinnya istighfar, untuk menjelaskan kedudukannya sebagai istighfar yang paling utama. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihissalam akan semakin memperlihatkan keagungan zikir ini. Barang siapa yang membacanya di waktu pagi hari dengan penuh keyakinan dari apa yang dia baca itu, lalu dia meninggal dunia di pagi hari itu atau di siang harinya atau di sore harinya, pasti masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari dengan penuh keyakinan dari apa yang dia baca, lalu dia meninggal dunia pada sore hari atau pada saat maghrib atau pada saat malam sebelum datang waktu subuh, pasti dia akan masuk surga. Jadikanlah zikir ini sebagai asuransi jiwa kita, yang di hari akhir nanti kita bisa mengklaim surga dengan zikir ini, selagi syarat-syaratnya sudah kita penuhi. Kita baca zikir ini dengan benar dan kita rutinkan setiap pagi dan sore, dan kita pahami maknanya dengan penuh keyakinan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk merutinkan zikir ini sebagai asuransi hidup kita, yang di hari akhir nanti dipastikan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.